pelatihan manajemen strategi, pengembangan inovasi daerah berbasis sektor unggulan dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juli 2023 di Hotel Fave. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. Saya mengambil topik kebijakan inovasi pemerintah Kota Medan. Seperti yang saya katakan tadi, dari DKI sendiri dengan kesempatan kabar kami untuk menyampaikan terkait dengan regulasi. Untuk memperkenalkan diri saya, profesi saya ASN di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. Sebelum saya baru Januari di sini. Tentu karena pergantian gelombang yang panjang, sehingga saya harus terdaftar di bidang. Ya Bapak Ibu ya, saya juga selain ASN juga saya dosen tetap di Universitas AKBP Makassar untuk kelas ke-1 dan kelas ke-2. Mungkin ada keluarga atau teman-teman yang berkeinginan nanti ya alhamdulillah. Yang berikutnya, saya juga peneliti. Karena saya suka dengan dunia riset, jadi saya ada di satu lembaga riset dan pengembangan Sumatera Utara. Dan itu juga saya sebagai kepala bidang risetnya dan beberapa proyek yang sudah kami lakukan di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara terkait dengan riset itu kami lakukan. Yang berikutnya saya juga tim asesor, tim penilai sertifikasi profesi di lembaga juga. Jadi kalau ada sertifikasi dari BNSP, nanti saya salah satu timnya di situ nanti untuk menilai apakah seseorang itu layak untuk selain dia diklat, bagaimana dari sisi penilaian dari sipil dia nanti bisa diterima untuk sertifikasinya. Lalu saya juga sudah menulis buku. Ya, pada saat ini saya sudah menulis 41 buku. Itulah bagian dari inovasi saya. Karena kalau kita bicara inovasi, kalau orang yang menyampaikan tidak inovasi, bagaimana dia menyampaikan inovasi? Mungkin dia sama seperti pemimpin. Kalau pemimpin itu ingin berinovasi, apakah pemimpin itu bisa menghadirkan inovasi yang ada? Lalu saya juga sebagai editorial buku, saya sudah membantu beberapa rekan dosen yang bisa menghasilkan karya. Ada 12 buku yang sudah saya bantu untuk terbitkan sebagai editor. Lalu di samping itu juga saya sebagai reviewer di jurnal nasional yang terakreditasi SINTA, reviewer jurnal internasional yang terakreditasi Scopus. Mungkin bagi teman-teman rekan-rekan yang ada di sini yang memang pernah selesai studi, yang harus menyelesaikan studi, terbit jurnalnya di SINTA atau di Scopus, ya sudah paham itu. Jadi saya salah satu review di antara itu. Lalu selanjutnya saya juga konsultan profesional untuk beberapa BUMDes pada usaha milik desa, yang saat ini saya sudah menghantarkan beberapa BUMDes bangkit dari tidurnya beberapa di daerah kawasan Tapanuli yang selama ini tertidur. Jadi kami masuk ke dalamnya sudah mulai bangkit. Saya juga telah membantu beberapa di lembaga studi yang memberikan jasa konsultasi ketika nanti mahasiswa itu sudah mulai tersesat di jalannya ketika masuk penelitian. Saya banyak bantu di sini. Jadi saya juga sebagai konsultan profesional di beberapa lembaga bisnis. Jadi beberapa lembaga profesional bisnis yang saya pegang, mereka ada megang untuk bikin laporan keuangan bisnis, saya masuk dalam tim itu. Itulah beberapa singkat dari profil saya. Kira begitu. Jadi saya orangnya nggak pernah diam, selalu dalam aktivitas yang selalu saya kerjakan. Jadi kalau katanya ASN itu hanya pergi pagi pulang sore, katanya penghasilan pas-pasan, saya tidak seperti itu. Kadang saya nggak pernah di kantor saya, tapi banyak berkeliaran. Saya kira begitu ya. Singkat dari saya,
kita masuk sedikit kepada pengertian daripada inovasi itu sendiri. Kalau kita lihat pengertian inovasi, tentu orang selama ini hampir menyamakan pengertian antara kreatif dengan inovasi. Sebetulnya beda. Kalau kreatif itu kan mengembangkan sesuatu yang sudah ada, sementara inovasi itu membuat sesuatu yang belum ada. Kan begitu ya. Nah, jadi dari pengertiannya, inovasi itu adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, rekayasaan, dan pengoperasian atau pengembangan yang bertujuan mengembangkan pengetahuan praktis nilai dari konteks pengetahuan yang baru atau cara baru. Sama seperti yang saya katakan tadi, berarti membuat sesuatu yang baru. Itulah awal kata kepada inovasi. Lalu karena kita konteksnya kepada inovasi daerah, tentu kita lihat tadi pengertian daripada inovasi daerah. Semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pembaharuan. Jadi karena berjalannya waktu, apalagi sekarang eranya digitalisasi, yang semua menuntut kepada penggunaan teknologi tinggi, yang tinggi, kita harus ada pembaharuan. Jadi ya, penggunaan beberapa aplikasi itu sangat dibutuhkan adanya inovasi. Karena kan kemajuan teknologi itu kan memberikan manfaat. Kita begitu apa ini ya? Kemajuan teknologi yang pertama manfaatnya apa? Kecepatan menyampaikan informasi. Lalu kita berketepatan dan kurang, kira-kira begitu. Itulah inovasi daerah. Jadi sebelum saya mengarahkan kepada regulasi yang berkaitan dengan inovasi daerah Medan, tentu kita harus dulu berangkat daripada dasar hukumnya. Inovasi itu dari mana aja dasar hukumnya? Yang pertama ada dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nanti saya coba satu akan menjelaskan masing-masing dari regulasi tadi. Lalu diturunkan lagi kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Jadi dari peraturan pemerintah inilah yang akan berkembang lebih banyak nanti tentang inovasi daerah. Lalu yang berikutnya turun lagi kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Ini sebenarnya sudah beberapa artikel saya memang banyak mengarah kepada SPBE, penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Termasuk juga disertasi saya mengangkat tentang kinerja PNS di Medan yang mengarah kepada penggunaan berbasis elektronik. Jadi kan selama ini kinerja kita kan hanya dinilai oleh atasan aja ya, Ibu ya. Ya kan, atasan saja ya. Selain itu adalah kita ya. Kan ya. Jadi objektivitas penilaian kinerja itu sangat kurang. Begitu Bang ya. Kalau suka, kita bagus nilainya. Kalau tidak suka, nggak akan bagus kita. Walaupun kinerja kita bagus. Tetapi penelitian saya ada menawarkan penilaian kinerja dari selain atasan, ada juga rekan kerja. Ya, saya dengan staf yang lain boleh menilai saya. Dan ada juga penilaian kinerja antara bidang. Jadi kepala bidang yang lain boleh menilai saya di bidang A. Dan yang terakhir saya tawarkan kalau bisa lebih objektif lagi penilaian kinerja kita itu dari masyarakat yang menilai. Apalagi kalau Bapak Ibu dari kecamatan atau kelurahan, tentu yang pelayanan langsung kepada masyarakat tentu sangat objektif dari masyarakat, tetapi itu belum dilakukan. Itu saya tawarkan di penelitian saya. Tapi apakah mungkin terjadi? Saya nggak tahu. Tapi sudah saya tawarkan. Malah
ada pemerintah kabupaten yang lain di luar Sumatera Barat tertarik dengan punya saya mencoba untuk mengembangkan proyek ini. Bagi pemerintah kabupaten yang berkeinginan baik untuk meningkatkan kerja, ya bisa saja. Kecuali kalau kita belum tentu pengarah yang baik, akan alergi dengan hal yang baik itu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Yang berikutnya, turunan dari itu peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri, dan yang terakhir peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 104 tahun 2015 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau insentif inovasi daerah. Inilah 5 regulasi yang secara khusus untuk mengatur regulasi untuk inovasi daerah di Republik. Kita lihat kembali apa saja yang disampaikan di masing-masing itu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pada pasal 388 bahwa penerimaan pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah pusat memberikan penghargaan dan atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Jadi ada seperti apa ya, instruksi langsung dari pimpinan dari pemerintah pusat bahwa bahwasanya ada pemerintah daerah yang memiliki inovasi akan diberikan insentif. Itulah penegasannya di dalam undang-undang itu. Di dalam peraturan pemerintah Republik Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi karena saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang regulasi, tentu penegasan dari regulasi kita di Kota Medan itu banyak mengacu atau mengakomodir yang peraturan pemerintah ini. Hampir sebelumnya kita akomodir dari peraturan pemerintah ini untuk mengisi regulasi yang ada di negara kita. Kira-kira begitu. Di dalam peraturan pemerintah itu, apa saja yang diatur tentang inovasi itu sendiri? Sedikit saya ambil bahwasanya bentuk inovasinya ada 3 bentuk. Yang pertama, inovasi berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan. Yang kedua, pelayanan publik. Yang terakhir, berkaitan dengan aktivitas dari pemerintah sendiri sesuai dengan tupoksinya. Kalau tata kelola pemerintah seperti sekarang ini, kayak Dukcapil ya, Dukcapil kan itu pelayanannya publik. Kalau tata kelola pemerintah seperti SHA-nya dari Kominfo Nasional, administrasi, proses administrasi untuk mendukung tupoksi kita. Kalau pelayanan publik banyak sudah dibuat oleh masing-masing OPD untuk membantu tugas-tugasnya berkaitan dengan pelayanan. Lalu kerangka kebijakan inovasi daerah. Jadi di dalam peraturan pemerintah ini tidak hanya pemerintah saja yang harus ditekankan untuk melakukan inovasi. Selain pemerintah juga ada katanya kepala daerah. Memang kepala daerah inilah yang sebagai ujung tombak untuk menginstruksikan kepada jajarannya mau bergerak kemana kita, apakah berubah untuk mengarah yang baik atau tidak. Lalu OPD, masing-masing OPD yang tentu menyesuaikan dengan kebutuhan di bidang pelayanannya, di bidang tupoksinya. Kebijakan inovasi harus terlibat dengan DPRD legislatif. Yang berikutnya masyarakat. Tentu kita kan nggak bisa sendiri untuk mengakomodir kira-kira apa kebutuhan pelayanan kita. Tentu kita harus mengikut sertakan masyarakat kira-kira ada kebutuhan apa yang mereka inginkan. Lalu terakhir ASN. Masing-masing orang tentu memiliki kreativitas, memiliki jiwa inovatif sendiri.
tentu diharapkan masing-masing ASN itu memiliki jiwa inovatifnya. Maka di sini ada one ASN, one innovation, satu ASN, satu inovasi. Pertanyaannya, apakah kita sudah di antara itu kira-kira ini? Satu ASN, satu inovasi. Ada nggak selama kita masa kerja kita sudah ada inovasi yang sudah kita hasilkan? Jangan seperti yang selalu saya dengar, ya saya senior, saya sudah 30 tahun di kantor ini katanya. Iya 30 tahun, udah apa yang berbuat? Apa karyanya? Gitu ya, Jadi saya nggak bangga mendengar seperti itu dari 30 tahun, dari 5 tahun katanya. Tapi inovasinya apa? Karyanya apa? Gitu ya. Itulah untuk kerangka kebijakan inovasi. Sementara untuk mendukung kita berinovasi juga sudah ada di dalam instrumen penilaian kinerja kita itu terakomodir di peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Itulah yang kita sekarang anut adalah SKP itu. Ada 5 unsur penilaian itu kan. Di antaranya adalah inisiatif kerja. Kalau kita lihat pasalnya itu pasal ke-25, inisiatif kerja, itu adalah perilaku kerja inovatif. Mungkin saja di SKP itu tidak terakomodir ya untuk penilaian kerja. Kira-kira Bapak Ibu ada tahu nggak? Sudah terakomodir nggak kira-kira inisiatif kerja itu salah satu dalam instrumen itu? Belum ya? Gimana Pak? Apakah masih kepemimpinan, loyalitas, apa lagi ya? Masih itu ya, masih terakomodir. Masih itu ya. Seharusnya sudah dianggap yang 5 poin ini sesuai dengan peraturan pemerintah ini nomor 30 tahun 2019 inisiatif kerja. Itulah sebenarnya inovasi. Tadi saya sudah bicara untuk yang regulasi secara umum yang akan diatur untuk regulasi inovasi daerah dan pemerintah. Jadi sebenarnya untuk Pemda sendiri, kalau bicara inovasi kita sudah ada peraturan wali kota kita nomor 4 tahun 2020. Mungkin kalau Bapak Ibu sempat men-searching nanti ada di Google kita, terus dapat depannya itu peraturan wali kota. Hampir sama peraturan wali kota nomor 44 ini mengakomodir dengan peraturan pemerintah tadi. Lalu kita juga sudah memiliki sistem inovasi daerah atau SIDA Kota Medan tahun 2022. Jadi SIDA ini bagaimana kita membangun ekosistem inovasi yang ada di Kota Medan dengan melibatkan beberapa pihak. Ada pihak pemerintah, ada pihak akademis lingkungan program ini, ada pihak lembaga riset dan ada masyarakat. Bagaimana mengakomodir itu semua? Itulah ada diatur dalam sistem inovasi daerah. Itu terbit di tahun 2002. Dan saat ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan lagi tahap akhir di dalam mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah. Jadi kita terakhir kondisi sudah pembahasan di komisi untuk rancangan perda ini. Jadi tinggal menjadwalkan untuk pengesahannya. Jadi secara hukum kita sudah kuat. Ada perwalnya, ada sistem informasinya, dan terakhir kita menunggu pengesahan rancangan peraturan daerah. Jadi intinya di dalam rancangan peraturan daerah ini akan mengajak masing-masing OPD, akan mengajak institusi pendidikan dan masyarakat dan lembaga riset lainnya untuk bersama-sama melakukan membangun ekosistem riset. Kira-kira begitu. Di dalam peraturan wali kota itu saya singkat aja
poin-poin yang akan diambil Perwal nomor 44 tahun 2020 tentang inovasi daerah, di mana Perwal ini menegaskan bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah Kota Medan dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi. Jadi artinya untuk mendukung pencapaian misi, tujuan, sasaran daripada pemerintah Kota Medan dalam hal untuk pembangunan Kota Medan, dalam hal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, dibutuhkan adalah inovasi. Itu ada di bawah. Sistem inovasi daerah itu beberapa penekanan untuk harus dicapai berkaitan inovasi itu diantaranya adalah pengembangan pariwisata, pengembangan moda transportasi, kemudahan perizinan, pemberian tax holiday, lalu inovasi produk makanan, dukungan kebijakan dan pemerintah dalam usaha dan usaha. Jadi itu 5 poin yang ditekankan dalam sistem informasi daerah. Mungkin beberapa OPD sudah memenuhi itu, diantaranya kemudahan dalam perizinan, ya kan, dengan adanya sistem aplikasi yang dibuat oleh Dinas Perangkul dan Perizinan. Ada dari DPSP misalnya. Ada Bapak Ibu? Ya ada gitu ya. Oh iya ada gitu ya. Enggak sengaja gitu ya. Kan banyak aplikasinya ya. Salah satunya adalah pencapaian dari penanganan inovasi SIDA. Kira-kira begitu Bapak. Lalu dalam SIDA itu juga ditekankan keterlibatan antara akademisi, pemerintahan, bisnis swasta, dan masyarakat. Itu saya katakan stakeholder, pihak yang berkepentingan dalam mendukung inovasi daerah itu tidak hanya pemerintah daerah saja yang harus terlibat, tapi masing-masing bisa bersinergi. Makanya ada kolaborasi. Ya, kita masuk kepada rancangan peraturan, konteksnya masih rancangan, tetapi sudah memenuhi kebutuhan yang harus kita capai berkaitan dengan inovasi kita. Di dalam pasal 2 rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang inovasi daerah ada disebutkan tujuan inovasi daerah, yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Lalu sasarannya ada 5 poin: peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran sosial dan bank, peningkatan indeks inovasi daerah, dan terakhir peningkatan daya saing daerah. Itulah sasarannya dan tujuannya. Itu ada yang di pasal 2. Tujuan dan sasaran inovasi daerah. Oke, prinsip inovasi daerah di dalam rancangan peraturan daerah itu ada diatur pasal 3. Yang pertama, efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan seterusnya. Ada efisiensi, ada efektivitas. Kalau efisiensi itu berarti berbicara tentang bagaimana kita menghemat biaya, ya kan, atau pemborosan. Efektivitas bicara tentang ketepatan waktu, kemudian atau itu. Itulah prinsip dalam inovasi daerah. Lalu di dalam pasal 5-nya ini yang penting kita perhatikan juga bersama kali dalam peraturan pemerintah. Inovasi, ada 3 inovasi yang diatur, yaitu inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik, dan terakhir inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah daerah. Bersama kita akomodir dari peraturan pemerintah tadi. Oke, dan berikutnya jenis inovasi daerah. Tetap jenisnya sama dengan 2, yang jenis digital dan jenis non digital. Tentu jenis digital itu seperti aplikasi yang kita gunakan
pendidikan, atau software digital tentu berkaitan dengan yang fisik yang ada. Oke, di dalam regulasi kita juga rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah. Kebijakan inovasi daerah itu ada 7 stakeholder yang terlibat. Sementara tadi di peraturan pemerintah itu ada 5. Di rancangan peraturan daerah kita ada 7. Itu diantaranya kepala daerah, DPR, ASN, pegawai badan usaha milik daerah, DPR, OPD, BLT, dan anggota masyarakat. Jadi yang tampak adalah badan usaha milik daerah. Di dalam peraturan pemerintah tadi tidak ada yang duduk di sementara kita libatkan di sini. Keterlibatan stakeholdernya. Tetap juga kita tegaskan dalam rancangan peraturan daerahnya. One ASN, one innovation. 1 ASN, 1 inovasi. Lalu one agency, one innovation. 1 agensi, 1 instansi, 1 inovasi. Tentu dengan OPD yang akan lebih apa ya? Tentu mengatur pelayanan publiknya lebih dari 1 dengan inovasi. Ya. Untuk menutup materi saya ambil 5 dari ilmuwan. Apa katanya William Brody? Kalau terus inovasi, kalau terus inovasi sangat sederhana. Pengetahuan mendorong inovasi mendorong produktivitas mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah statement, satu pernyataan dari seorang berkaitan dengan inovasi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin kita bisa diskusi berkaitan dengan peraturan atau regulasi berkaitan dengan inovasi kita. Terima kasih. Selamat siang. Kita kemarin sudah di hari pertama sudah membahas tentang regulasi yang berkaitan dengan inovasi daerah, di mana kita sudah mulai melihat dari peraturan tertingginya dulu secara umum. Lalu yang berlaku di Kota Medan diantaranya adalah Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang inovasi daerah. Lalu ada Sistem Inovasi Daerah yang sudah diterbitkan pada tahun 2022 dan akan disahkan juga rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang inovasi daerah. Itu kalau kita berbicara tentang regulasi. Pada pertemuan ini saya mencoba mengangkat topik tentang innovation hub atau disingkat dengan IHUB. Kata hub di sini sebagai penghubung sebenarnya. Dengan ini innovation hub ini ya diupayakan untuk menumbuhkan ekosistem inovasi. Itulah yang akan saya sedikit kupas untuk beberapa waktu ke depannya. Saya coba dulu mulai dengan innovation juga di tahun 2022. Katanya saya ambil dari innovation apa ya? Innovation global. Ada beberapa negara yang kita lihat di sini yang termasuk kepada negara yang berinovasi tinggi. Dan ada negara yang konsentrasi yang memiliki bakat atau talenta. Kita lihat pertama dari innovation dulu. Di antara beberapa negara itu yang berinovasi. Kira-kira negara yang kita mencintai ini ada kira-kira apa? Ya. Kira-kira ada apa? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ini indeks innovation global. Tidak ada negara kita yang konsentrasi bakat, talenta. Tentu tidak ada juga negara kita.
Yang banyak berinovasi tinggi itu ada di negara Amerika Serikat, itu yang masuk blok merah itu semua. Blok merah. Kenapa kira-kira demikian? Amerika termasuk negara berinovasi tinggi. Asia, kita melihat Asia tidak masuk. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kenapa demikian ya? Padahal kita banyak orang pintar katanya, lulusannya tinggi-tinggi, lulusan luar negeri, tapi tidak mampu memberikan suatu karya yang memiliki inovasi tinggi. Ya kan? Seperti yang baru viral-viral ini, ada yang melakukan apa ya, penelitian air bisa menjadi bahan bakar. Dengar ya kan? Ternyata dia coba mengajukan ke badan riset inovasi nasional yang BRIN, ditolak hari itu. Iya, ternyata kita kurang menghargai karya, ide, gagasan, inovasi. Tetapi dia ditampung di negara mana ya? Italia. Bahkan mobil bermerek kelas tinggi mampu menggandeng dia untuk mengembangkan inovasi dan dikontrak sekian M. Luar biasa. Kita banyak orang yang memiliki SDM yang baik tapi kurang dihargai, sehingga kurang jadi kurang muncul inovasi kita. Kira-kira itu Bapak Ibu gambarannya, ternyata negara kita tidak ada bagian daripada inovasi habis 2 tahun 2022 top 25 negara. Ada catatan kecil saya itu, mari belajar dari kota-kota terinovasi. Itu catatan kecil. Pertanyaannya, kenapa sih harus berinovasi? Kan gitu ya, kenapa sih harus berinovasi? Itu ada gambar sedikit saya ambil. Inovasi itu berangkat dari adanya inspirasi. Inovasi itu membutuhkan daya kreativitas. Inovasi itu bisa mendukung atau membangun visi. Kalau visi itu secara sederhana gambaran masa depan yang besar yang kita inginkan. Itu visi. Inovasi itu berangkat dari suatu adanya ide. Inovasi itu membutuhkan inteligensia, kecerdasan secara intelektual. Dan inovasi itu akan mampu memberikan solusi, akan mampu membantu menyelesaikan masalah. Itulah kenapa harus berinovasi. Jadi bagi orang yang tidak berinovasi, kalau sama keadaan dari kemarin sampai dengan sekarang, berarti tidak berinovasi. Kan begitu ya? Berarti inovasi itu adanya suatu perubahan yang baru. Kira-kira begitu. Inovasi bukanlah suatu urusan, tapi ada di setiap urusan. Tentu dalam suatu urusan itu pasti ada masalah, hambatan, tantangan. Sehingga kita harus berpikir dengan strategi, dengan cara untuk melakukan inovasi. Kira-kira ini Bapak Ibu. Lalu apa sih dampaknya inovasi itu? Saya ambil dari Global Innovation Report tahun 2012, Impact Innovation. Yang pertama dikatakan inovasi mampu meningkatkan daya saing bagi suatu daerah, daya saing bagi suatu individual, daya saing bagi suatu negara. Kalau kita saja secara pribadi mampu berinovasi dan akan mampu menciptakan daya saing kita sendiri, akan menambah kompetensi, akan membangun kekuatan kita sendiri. Yang kedua, dampak dari inovasi itu membuka lapangan pekerjaan. Jadi seperti sekarang era-era industri yang sekarang kan menuntut penggunaan teknologi tinggi, sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kan kita lihat era sekarang era digitalisasi 4.0 sekarang berkembang menjadi society
5.0 dan akan mengarah kepada digitalisasi. Semua itu akan menciptakan lapangan kerja baru. Berikutnya, ramah lingkungan. Seperti prinsip yang kemarin, bahwasanya inovasi itu akan mendukung prinsip efisiensi penghematan biaya dan efektivitas, prinsip efektivitas ketepatan waktu. Baru yang berikutnya untuk membangun kemitraan. Jadi kalau kita berinovasi itu harus ada kolaborasi, ada keterlibatan dari pihak lain. Tentu kita tidak bisa membangun inovasi itu tanpa ada dukungan. Harus ada keterkaitan, dukungan dari pihak lain sehingga menjadi suatu kemitraan. Yang berikutnya, meningkatkan kualitas hidup, memberikan manfaat seluruh masyarakat. Sama seperti apa yang telah dibuat masing-masing OPD berkaitan inovasi di bidang tugas pelayanan publiknya, itu akan berdampak kepada pelayanan publik yang cepat, yang mudah dijangkau, dan ekonomis, kira-kira begitu. Melalui aplikasi yang kita gunakan, sistem-sistem yang diciptakan masing-masing OPD dalam pelayanan publik kepada masyarakat, itu akan memberikan dampak kepada masyarakat. Kira-kira begitu Bapak Ibu, dampak daripada innovation. Secara umum ada 6 poin yang saya ambil. Namun tentunya pasti ada lebih dampak yang lainnya. Yang berikutnya, bagian dari permasalahan mengapa inovasi itu berubah. Tadi di awal pertanyaannya mengapa inovasi itu dibutuhkan. Sekarang perlu didorong, dipacu, dikembangkan. Oke, yang pertama, kondisi saat ini yang berlaku untuk peringkat inovasi Indonesia secara global masih rendah. Ya sama seperti yang tadi saya tampilkan, data inovasi global dunia, ya kan, tidak ada termasuk negara kita Indonesia ada di bagian inovasi. Sehingga saya ambil poin sini, peringkat inovasi Indonesia secara global masih rendah. Yang kedua, peringkat daya saing inovasi secara global berada pada peringkat 45, di mana indikator paling rendah adalah inovasi dan adopsi teknologi dengan nilai 37,7 masih dari bawah rata-rata Asia Timur dan Pasifik. Ini juga saya ambil dari Global Innovation tahun 2020 datanya. Secara data juga menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada seperti tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik serta rendahnya kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap birokrasi. Ini seperti yang kita ketahui bersama ya, permasalahan birokrasi Indonesia masih disoroti. Ada katanya yang birokrasi yang berbelit dan sebagainya, itu masih disoroti. Yang berikutnya, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia berdasarkan data World Bank tahun 2020 belum memuaskan, berada pada ranking 73. Dan terakhir, tingginya potensi pengguna internet di Indonesia yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Terutama ini kesulitan untuk daerah atau wilayah yang berada di daerah pegunungan ya, sehingga sulit untuk mengkonsumsi untuk internet. Namun itu merupakan satu kebutuhan, apalagi untuk daerah industri sekarang semua sudah memanfaatkan fasilitas internet. Inilah kondisi saat ini Bapak Ibu, dan tentunya ini menjadi suatu permasalahan yang akan harus adanya suatu inovasi. Lalu inovasi itu akan mengajak untuk menuju budaya kerja. Seperti kita tahu, kalau budaya kerja lama ya seperti tadi ya, mirisnya beberapa pandangan tentang birokrasi pelayanan publik di Indonesia masih ada soroti.
Tentu untuk mengubah paradigma seperti itu, maka sangat dibutuhkan inovasi untuk membangun budaya kerja yang inovatif. Terciptanya budaya kerja yang inovatif. Dari inovasi itu dibutuhkan adanya perubahan mindset, cara berpikir. Ternyata nggak semuanya orang bisa berubah mindsetnya. Ada yang sudah berada di comfort zone, dengan nyamannya susah berubah. Kan mungkin itu Pak Ibu. Apalagi kalau dia bergeser sedikit aja, saya harus belajar lagi, saya harus menyesuaikan lagi. Itu yang terkadang susah untuk berubah pikir. Lalu perubahan pola penyelesaian masalah. Kalau bisa diperlama apa yang dipercepat, kadang gitu juga ya, itu masih ada. Update terhadap kebutuhan dan perkembangan teknologi. Inilah seperti yang dikatakan pada pengantar kemarinnya pada sekolah pembukaan, kita harus adaptif terhadap kebutuhan. Jadi dengan inovasi itu akan menciptakan suatu nilai baru dan akan mendorong kepada pola kerja baru. Pola kerja seperti apa? Ya, perilaku kerja yang inovatif. Kira-kira gitu. Selanjutnya saya coba sini gambarkan juga proses menuju inovasi. Inovasi itu tidak serta-merta langsung ada di pikiran kita. Ternyata inovasi itu bisa dari inspirasi. Inspirasi itu seseorang atau sesuatu yang menginspirasi. Ya, kita jalan-jalan, contohnya ada kita lihat baik, ada kita lihat yang indah, kita lihat yang bagus. Kita itu menjadi referensi kita untuk kita terapkan, kita gunakan, kita tiru. Itu inspirasi. Lalu dari inspirasi tadi, dari kita lihat-lihat, ya kan, timbullah suatu imajinasi yang ada dalam pikiran kita. Itulah menjadi suatu kekuatan membentuk gambaran mental dari sesuatu yang tidak hadir dalam indera atau tidak pernah dirasakan secara keseluruhan dalam kenyataan. Jadi masuk dalam suatu kekuatan pikiran kita. Lalu berkembanglah itu menjadi suatu inovasi. Inovasi itu merupakan suatu ide, metode, atau perangkat baru, atau novelty. Novelty itu kebaruan. Kita boleh meniru sesuatu, tetapi kira-kira ada nggak nilai tambah yang baru yang kita tiru tadi? Jangan seperti serta-merta kita membuat replika sama seperti aslinya, hanya mengganti namanya saja gitu. Tapi gambarnya semua seperti yang ada, hanya dari nama itu bukan novelty. Tapi novel itu ada nilai kebaruannya yang harus kita tirukan. Itulah inovasi. Makanya seperti kami waktu di S3 disertasi itu tugas akhirnya kita harus memberikan nilai kebaruan dari penelitian kita, apa yang kita tawarkan nilai kebaruan itu, dan nilai kebaruan itu harus memberikan manfaat dan bisa menyesuaikan kepada penerapannya. Kadang kebaruan itu sulit untuk dilakukan, tapi ini harus diterapkan. Lalu inovasi itu pengenalan sesuatu yang baru, sama seperti yang saya katakan kemarin, inovasi itulah sesuatu yang baru dari sesuatu yang belum ada. Itulah proses menuju inovasi yang awalnya dari bentuk inspirasi, lalu berkembang menjadi suatu imajinasi dan diimplementasikan dalam bentuk inovasi. Saya mengutip satu kata dari kata Albert Einstein. Imagination is everything. It is the preview of life's coming attention. Artinya, imajinasi adalah segalanya. Ini adalah tinjau atraksi kehidupan yang akan datang. Ada kata imajinasi sama seperti yang proses inovasi tadi. Ada yang di tengah imajinasi.
Saya ada dua gambar ini Bapak Ibu, otak kiri dengan otak kanan. Ya kan? Kalau otak kiri itu ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca, melihat, mendengarkan posisi otak kiri apa saja sih unsur-unsurnya yang bisa timbul dari situ. Kita dari otak kiri bisa berpikir secara logis. Dengan otak kiri kita bisa menghitung, mengalkulasi. Kita bisa membaca, menulis, dan menganalisis. Lalu otak kiri ada personality, kreativitas, kinerja seni, imajinasi ada di otak kanan. Kan begitu Bapak Ibu ya. Makanya kalau orang yang bekerja di sektor seni itu banyak menggunakan otak kanan. Kita harus bisa berimajinasi, mengembangkan kreativitasnya. Kan begitu ya. Kalau ilmuwan, apalagi dia di bidang eksakta, masih menggunakan otak kiri ya, yang mampu analisis yang pasti saja kan begitu ya. Oke, saya coba singgung sedikit sistem pendidikan kita saat ini. Sistem pendidikan kita saat ini yang berlaku secara kurikulum nasional itu banyak berfokus pembelajarannya untuk mengembangkan otak kiri. Dan kurang sentuhan belahan otak. Kenapa dinyatakan hanya berfokus otak kiri? Berpikir logika, bahasa logika. Karena kalau kita perhatikan bersama-sama, kalau anak-anak sekolah di perguruan nasional, hari-hari tugas, hari-hari menghitung, hari-hari menghafal, hari-hari menghafal. Tapi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu selalu tetap dibebankan dengan tugas-tugas. Lalu otak kanan itu ada unsur musiknya, gambarnya, warnanya, imajinasinya, kreativitasnya. Saya banyak belajar, banyak melihat dari anak-anak yang sekolahnya di pakai standar internasional, itu banyak menggunakan pembelajarannya untuk mengembangkan anak-anak imajinasi dan kalau kita di sini hari saya berkaitan imajinasinya, ternyata imajinasi itu banyak terbangun di belakang. Jadi apakah kenapa Indonesia tidak masuk kepada kategori negara yang berinovasi? Karena kita hanya tidak jadi menjadi makanya ada istilah namanya olahan saja Indonesia, olahan sistem olah. Oke, saya coba menawarkan konsep besarnya. Memiliki impian, menangkap peluang, mengelola dinamika dan problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam agenda kerja kolaboratif inovasi daerah. Ya tentu setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kita mengalami dinamika, tidak ada yang tetap tidak statis, pasti dinamis, pasti berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, perkembangan teknologi, perkembangan sosial dan sebagainya. Sehingga bagaimana kita untuk
bisa adaptif terhadap berbagai perubahan, sehingga mampu berinovasi dengan cara tersebut. Ini kembali saya singgung juga, walaupun hari pertama kemarin ada regulasi yang mengatur tentang inovasi daerah. Saya coba sedikit menyinggung kembali. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggara. Lalu saya kutip dari penelitian Reason tahun 2015. Ini saya kutip dari suatu artikel ilmiah internasional. Bentuk-bentuk pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi serta temuan-temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi sebetulnya sebelum dibuat suatu kebijakan ada riset. Kadang riset itu sangat bermanfaat. Kadang riset-riset hasil riset ada hanya sampai sebatas kertas saja, tapi tidak dikembangkan menjadi kebijakan. Kalau di Jepang sendiri, itu sebelum untuk suatu menjadi produknya dikaji dulu, di riset dulu, apakah layak produk ini, apakah produk ini, apakah memberikan manfaat, apakah nilainya bisa berkelanjutan, berkesinambungan, dan begitu Bapak Ibu ya. Lalu inovasi daerah pengaturnya mempertegas upaya penyatuan pemahaman antara pemerintah daerah dengan berbagai stakeholder yang dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah serta daya saing daerah. Itulah gambaran tentang inovasi daerah. Oke, ini agak kecil sedikit, tapi saya sudah rangkum untuk mekanisme inovasi daerah. Yang pertama, inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah. Tentu setiap kepala daerah memiliki visi-misinya 5 tahun. Apa yang mau dia buat menjadi arah dan kebijakan. Visi-misi. Tentu bisa disebutkan dalam inovasi. Anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah dan anggota masyarakat. Lalu yang kedua, mekanisme inovasi yang kedua, usulan inovasi yang berasal dari anggota DPR ditetapkan dalam rapat paripurna. Yang mekanisme yang ketiga, usulan inovasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai inovasi daerah. Yang keempat, usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan perangkat daerah dan menjadi inovasi perangkat daerah. Jadi bagi Bapak Ibu sebagai aparatur sipil negara bisa menciptakan suatu inovasi dan tentu itu akan menjadi suatu hak kekayaan intelektual milik pemerintah daerah lalu OPD masing-masing. Kira-kira itu Bapak Ibu untuk mekanisme inovasi daerah. Lalu bagaimana substansi proposal inovasi daerahnya? Yang pertama, bentuk inovasinya, apakah bentuk sistem, aplikasi, apakah dalam bentuk fisik, produk dan sebagainya. Rancang bangun bentuk inovasi dan pokok perubahannya. Tujuan inovasi itu sendiri, manfaat inovasi itu sendiri, dan anggaran itu sendiri. Ini saya ingatkan kembali juga telah kita singgung juga di materi hari pertama mengenai prinsip inovasi daerah. Ini diambil dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2012. Ada pertama prinsip efisiensi, prinsip yang kedua perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, prinsip yang keempat tidak ada konflik kepentingan. Prinsip yang kelima, berorientasi kepada kepentingan umum. Prinsip yang keenam, dilakukan secara terbuka. Prinsip yang ketujuh, memenuhi nilai-nilai kepatutan. Dan prinsip yang kedelapan,
dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak untuk kepentingan diri sendiri, berarti untuk kepentingan secara umum. Itulah prinsip inovasi daerah. Kembali lagi saya juga ingatkan berkaitan dengan bentuk inovasi daerah, walaupun sudah kita singgung di materi hari pertama, bentuk inovasi daerah itu ada 3: inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, inovasi bentuk lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Ini kriteria inovasi daerah juga. Yang pertama, mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, dapat direplikasi, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kriteria berikutnya tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Dan kriteria terakhir, harus memberikan manfaat bagi daerah atau saya memetik beberapa buku berkaitan dengan pemimpin yang inovatif. Sebenarnya tugas dari seorang pemimpin itu pada garis besarnya ada 2 yang berbeda. Yang pertama, memberikan kemajuan bagi organisasi yang dipimpin. Artinya apa? Kalau organisasinya saja tidak maju, berarti pemimpinnya gagal. Kan begitu ya. Tugas yang kedua, memberikan kemajuan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Siapa orang yang dipimpinnya? Ya tentu kalau di perusahaan itu karyawan yang punya. Kalau di negara ya masyarakatnya. Kalau masyarakatnya nggak sejahtera, kalau masyarakatnya tidak menerima keadilan, berarti gagal. Jadi pada dasarnya itulah tugas dari seorang pemimpin. Tidak memberikan kedamaian, sejahtera, kenyamanan, keamanan bagi masyarakat, berarti gagal. Lalu bagaimana yang pemimpin inovatif mampu mencapai inovasi daerah? Tentu dia ada 7 area inovasi daerah yang harus dipahaminya. Yang pertama, inovasi administratif, perubahan dalam proses pengambilan keputusan, adopsi secara baru mengelola pemerintahan, dan revolusi administratif dalam birokrasi pemerintahan serta akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban. Jadi kalau seperti di keuangan daerah itu sudah mulai sistem administrasi pendidikan, sudah banyak aplikasinya seperti Sidu, Wikipedia. Lalu inovasi manajemen, tentu kalau manajemen itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ya, ada kita perencanaan, planning, budgeting. Lalu di pengorganisasian sumber manusia sudah ada di badan kepegawaian, berbagai manajemen, sistem manajemen pegawai, sistem manajemen pekerja dan sebagainya. Lalu inovasi kebijakan, bagian daripada area inovasi daerah. Apa inovasi kebijakan? Kebijakan baru yang strategis dengan pendekatan yang lebih efisien, selektif, implementatif, digunakan secara luas dan diadopsi berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, namanya inovasi sosial. Solusi baru yang mencakup perubahan struktur budaya, normatif atau regulatif masyarakat yang meningkatkan hubungan sosial, memperbaiki kinerja sosial dan ekonomi melalui pendekatan inovatif, praktis, dan berkelanjutan menuju kesejahteraan yang inklusif. Lalu inovasi teknologi, inovasi frugal, dan inovasi mikro. Itulah 7 area inovasi daerah bagi pemimpin yang inovatif.
Lalu bagaimana menemukan peluang inovasi? Kan begitu juga. Tadi ada 7 ya. Ada 7 area: inovasi daerah, inovasi administratif, inovasi manajemen, inovasi kebijakan, inovasi sosial, inovasi teknologi, inovasi tunggal, dan inovasi mikro. Bagaimana untuk menemukan peluang inovasi tadi? Anda perlu menciptakan lingkungan yang mendorong pemikiran kreatif. Berikut ada 6 cara menumbuhkan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Saya kutip dari beberapa buku dan artikel. Ada 6 caranya untuk menumbuhkan inovasi, untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama, budayakan inovasi. Artinya, izinkan setiap ASN, setiap masyarakat untuk mencurahkan sebagian waktu mereka untuk melakukan sesuatu yang inovatif sesuai dengan mereka. Tentukan masing-masing individu, masing-masing ASN, masing-masing masyarakat memiliki potensi kemampuannya. Izinkan mereka untuk melakukan. Lalu bentuk inovasi hub atau iHub, berdayakan ASN dan masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi, melakukan riset dan melaporkan teknologi terbaru. Sama tadi yang saya katakan, ada masyarakat yang mampu menciptakan air bisa dikembangkan. Kenapa pemerintah malah diabaikan? Negara yang mengerti inovasi lebih mampu menghargai. Kita tidak bepergian. Contoh kecil juga, saya punya pengalaman punya pimpinan. Bagus pun kita bekerja, kinerja kita baik, tetap di matanya selalu sama dengan kinerja kita. Bapak Ibu pernah coba seperti itu? Kira-kira kurang menghargai, ya kan? Yang kedua, apresiasi kekayaan intelektual. Motivasi aparatur sipil negara dan masyarakat bahwa kegagalan adalah pintu menuju inovasi dan kesuksesan. Dorong pengambilan risiko dan eksperimen dengan menghargai kegagalan terbesar bersama dengan pelajaran terbesar. Hadiahi inovasi melalui penghargaan atas kekayaan intelektual. Lalu cara menumbuhkan inovasi yang berikutnya adalah rekrut orang-orang yang kreatif, yang imajinatif. Maka sekarang banyak dunia kerja itu banyak lingkup kepada kebutuhan akan di bidang IT, ya kan? Di bidang AI, artificial intelligence. Itu untuk mengisi kepada program inovasi. Pelatihan seringkali akan menginspirasi ide dan cara berpikir kepada ASN dan masyarakat. Dan terakhir, redesign tempat kerja, mengubah tempat kerja menjadi lingkungan yang kreatif. Jadi sarana prasarana, fasilitas, lingkungan kerja kita akan mendukung proses kreativitas kita, akan membangun budaya inovasi. Saya masuk kepada innovation hub-nya. Tadi saya mengambil topik tentang innovation hub. Innovation hub itu sebagai penggerak inovasi daerah. Materi sebelumnya juga kita sudah membahas istilah innovation. Saya ulangi kembali, inovasi itu kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan, kegiatan penerapan, kegiatan pengkajian, kegiatan perekayasaan, dan kegiatan pengoperasian atau kelimbangan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada
ke dalam produk atau proses produksi. Itu kata daripada inovasi. Lalu ada kata hook di situ. Ini hook di sini berfungsi menyatukan kendali atau center, menggerakkan, mempercepat, dan sebagai pusat perhatian, sebagai pusat kepentingan dan aktivitas. Sehingga kalau kita gabung dari dua kata innovation dan kata hook, maka didefinisikanlah innovation hook itu sebagai sarana berinteraksi yang mengintegrasikan segenap aktor inovasi, baik secara fisik atau offline, atau virtual online, atau perpaduan kedua aktivitas antara online dan offline, untuk saling berbagi, saling belajar, saling berkolaborasi, dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi demi terciptanya inovasi agar mampu bersaing secara global. Itulah innovation. Artinya ada kata kolaborasi di masing-masing pihak yang terlibat, stakeholder. Kita 12 pemangku kepentingan dalam innovation. Siapa saja itu? Ada istilah kata Eureka Helix. Ada pihak akademisi yang harus terlibat di dalam kegiatan inovasi. Ada kelompok usahawan dan pelaku bisnis. Ada komunitas kreatif atau organisasi progresif. Yang keempat, pihaknya adalah lembaga donor atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat. Kelompok yang kelima adalah wirausahawan, khususnya wirausahawan sosial, social entrepreneurship. Yang keenam, pihaknya adalah lembaga keuangan dan perbankan. Ada pemerintah, ada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Ada pihak penanam modal, terutama investor, penyandang dana. Pihak yang ke-10, pasar dan agen ekonomi. Pihak yang ke-11 itulah jurnalis dan media massa, dan pihak yang ke-12 masyarakat sebagai penerima manfaat. Inilah 12 pihak stakeholder yang berkepentingan dalam innovation. Ini kedua pihak inilah yang dikatakan harus berkolaborasi membangun ekosistem inovasi. Jadi artinya pemerintah itu ternyata nggak bisa sendiri, Bapak Ibu. Harus ada dukungan, keterkaitan, keterhubungan dengan pihak-pihak lainnya. Inovasi itu menjadi solusi. Fungsinya sebagai media kolaborasi 12 pemangku. Kira-kira begitu Bapak Ibu innovation hook. Esensi innovation hook itu tadi adalah innovation hook merupakan satu komunitas. Innovation hook adalah pengetahuan yang heterogen, beragam, bukan yang homogen. Karena tadi dia kan terdiri dari 12 pihak. Tentu dari 12 pihak tadi memiliki kemampuan, pengalaman, pengetahuan yang berbeda-beda. Sehingga itulah menjadi suatu pengetahuan yang heterogen, yang beragam. IUM adalah pendukung utama inovasi. IUM adalah organisasi diri non-adaptif. Bukan non ya, tapi mendukung terhadap adaptif. Jadi sebagai kesimpulan saya berkaitan dengan topik innovation hook ini, berinovasi dapat menjadi cara efektif dan berperan sebagai katalisator. Apa sih katalisator itu? Ya, katalisator itu merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa dalam mengatasi berbagai hambatan, masalah, dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Saat ini kami di Badan Riset
Inovasi dan Daerah baru berdiri di Januari awal tahun ya. Itu. Tapi saya sudah membangun inovasi yang baru di Brida kami. Yang pertama, saya sudah membangun satu aplikasi e-jurnal. Jadi selama ini sebenarnya artikel-artikel hasil riset penelitian dari yang nomenklatur lama bukan itu masih diakomodir di dalam satu jurnal yang masih secara cetak. Jadi saya menawarkan kepada pimpinan kami bagaimana kalau kita membangun sistem aplikasi yang namanya e-jurnal. Jadi saya sekarang sudah membangun OJS-nya dan jurnal sistemnya. Jadi semua nanti proses itu mereka untuk melakukan sesuatu yang inovatif sesuai dengan mereka. Tentu kan masing-masing individu, masing-masing ASN, masing-masing masyarakat, masing-masing kelompok masyarakat memiliki potensi kemampuannya. Izinkan mereka untuk mengembangkan ini. Lalu bentuk inovasi hub atau iHub berdayakan ASN dan masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi melakukan riset dan melaporkan teknologi terbaru. Sama tadi yang saya katakan, ada masyarakat yang mampu menciptakan air bisa diterbangkan. Kenapa nggak didukung pemerintah itu? Malah diabaikan. Negara yang mengerti inovasi lebih mampu menghargai. Kan tidak begitu berbeda. Contoh kecil juga, saya punya pengalaman punya pimpinan. Bagus pun kita bekerja, kinerja kita baik, tetap di matanya selalu sama dengan mau kinerja kita. Bapak Ibu pernah sampai seperti itu? Kira-kira kurang menghargai, ya kan? Yang kedua, apresiasi kekayaan intelektual. Motivasi aparatur sipil negara dan masyarakat bahwa kegagalan adalah pintu menuju inovasi dan kesuksesan. Dorong pengambilan risiko dan eksperimen dengan menghargai kegagalan terbesar bersama dengan pelajaran terbesar. Hadiahi inovasi melalui penghargaan atas kekayaan intelektual. Lalu cara menumbuhkan inovasi yang berikutnya adalah rekrut orang-orang yang kreatif, yang imajinatif. Maka sekarang banyak dunia kerja itu banyak lingkup kepada kebutuhan akan di bidang IT, ya kan, di bidang AI, artificial intelligence. Yaitu untuk tuntutan mengisi kepada untuk inovasi dan kreativitas. Memprogram inovasi, pelatihan seringkali akan menginspirasi ide dan cara berpikir baru kepada ASN dan masyarakat. Dan terakhir, redesign tempat kerja, mengubah tempat kerja menjadi lingkungan yang kreatif. Jadi sarana prasarana, fasilitas, lingkungan kerja kita akan mendukung proses kreativitas kita, akan mendukung atau membangun budaya inovasi. Saya masuk kepada innovation hub-nya. Tadi saya mengambil topik tentang innovation hub atau iHub. Innovation hub itu sebagai penggerak inovasi daerah. Materi sebelumnya juga kita sudah membahas istilah innovation. Saya ulangi kembali, inovasi itu kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan, kegiatan penerapan, kegiatan pengkajian, kegiatan perekayasaan, dan kegiatan pengoperasian atau kelimbangan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk
untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Itu kata daripada inovasi. Lalu ada kata hub di situ. Ini hub di sini berfungsi menyatukan kendali atau center, menggerakkan, mempercepat, dan sebagai pusat perhatian, sebagai pusat kepentingan dan aktivitas lainnya. Sehingga kalau kita gabung dari dua kata innovation dan kata hub, maka didefinisikanlah innovation hub itu sebagai sarana berinteraksi yang mengintegrasikan segenap aktor inovasi, baik secara fisik atau offline, atau virtual online, atau perpaduan kedua aktivitas antara online dan offline, untuk saling berbagi, saling belajar, saling berkolaborasi, dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi demi terciptanya inovasi agar mampu bersaing secara global. Itulah innovation. Artinya ada kata kolaborasi di masing-masing pihak yang terlibat, stakeholder. Inilah 12 pemangku kepentingan dalam innovation. Siapa saja itu? Ada istilah kata Eureka Helix. Ada pihak akademisi yang harus terlibat di dalam kegiatan inovasi. Ada kelompok usahawan dan pelaku bisnis. Ada komunitas kreatif atau organisasi progresif. Yang keempat, pihaknya adalah lembaga donor atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat. Kelompok yang kelima adalah wirausahawan, khususnya wirausahawan sosial, social entrepreneurship. Yang keenam, pihaknya adalah lembaga keuangan dan perbankan. Ada pemerintah, ada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Ada pihak penanam modal, terutama investor, penyandang dana. Pihak yang ke-10, pasar dan agen ekonomi of agent. Pihak yang ke-11, itulah jurnalis dan media massa, dan pihak yang ke-12, masyarakat sebagai penerima manfaat. Inilah 12 pihak stakeholder yang berkepentingan dalam innovation hub. Ini kedua pihak inilah yang dikatakan harus berkolaborasi untuk membangun ekosistem inovasi. Jadi artinya pemerintah itu ternyata nggak bisa sendiri, Bapak Ibu. Harus ada dukungan, keterkaitan, keterhubungan dengan pihak-pihak lainnya. Innovation hub menjadi solusi. Fungsinya sebagai media kolaborasi 12 pihak. Kira-kira begitu Bapak Ibu innovation hub. Esensi innovation hub itu tadi adalah innovation hub merupakan suatu komunitas. Innovation hub adalah pengetahuan yang heterogen, beragam, bukan yang homogen. Karena tadi dia kan terdiri dari 12 pihak. Tentu dari 12 pihak tadi memiliki kemampuan, pengalaman, pengetahuan yang berbeda-beda. Sehingga itulah menjadi suatu pengetahuan yang heterogen, yang beragam. AIUM adalah pendukung utama inovasi. AIUM adalah pengorganisasi diri non-adaptif. Bukan non ya, non, tapi mendukung terhadap adaptif. Jadi sebagai kesimpulan saya berkaitan dengan topik innovation hub ini, berinovasi dapat menjadi cara efektif dan berperan sebagai katalisator. Apa sih katalisator? Jadi ya, katalisator itu merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Dalam mengatasi berbagai hambatan, masalah
dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Saat ini kami di Badan Riset Inovasi dan Daerah memang baru berdiri di Januari awal tahun ya, Bapak Ibu. Tapi saya sudah membangun inovasi yang baru di Brida kami. Yang pertama, saya sudah membangun satu aplikasi e-jurnal. Jadi selama ini sebenarnya artikel-artikel hasil riset penelitian dari yang nomenklatur lawan itu kan itu masih diakomodir di dalam satu jurnal yang masih secara cetak. Jadi saya menawarkan kepada pimpinan kami bagaimana kalau kita membangun sistem aplikasinya, namanya e-jurnal. Jadi saya sekarang sudah membangun OJS-nya, Open Journal System. Nanti proses input atau submit artikel sudah berbasis aplikasi. Proses ulasan artikel atau review itu sudah berbasis aplikasi. Dan publikasinya juga sekarang sudah secara online. Itulah inovasi saya pertama kepada Brida. Lalu saya tawarkan lagi, bagaimana kalau ada pojok literasi. Jadi sekarang lagi dikembangkan di Brida, itu namanya pojok literasi. Fungsinya apa? Sebagai wadah Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada mahasiswa, ada masyarakat yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di Kota Medan, mereka bisa kita dampingi untuk melakukan penelitiannya, untuk mengembangkan metode penelitiannya, untuk membantu memberikan data-datanya. Jadi di situ kita sebagai wadah untuk mendampingi para mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk melakukan penelitian atau riset yang skopnya di wilayah Kota Medan. Dan kami mulai mengarahkan kepada penggunaan aplikasi. Jadi bisa kita secara fisik membantu mereka, mendampingi mereka, dan secara online mungkin bisa kita dampingi. Itulah inovasi yang saya tawarkan dan sekarang lagi progres jalan. Tanpa ada inovasi kita nggak bisa apa-apa, ya. Kita harus bisa menawarkan sesuatu yang baru. Karena ya pola kerja lama harus kita tinggalkan yang bersifat fisik, ya kan semua sudah berbasis digitalisasi sehingga kita harus juga proses kerjanya harus proses digitalisasi. Saya mengutip kutipan dari kata bijak dari ekonomi ternama Theodore Levitt. Kreativitas adalah memikirkan hal-hal yang baru. Inovasi adalah melakukan hal-hal yang baru. Berarti lebih kuat kepada inovasi, sudah melakukan, ada actionnya, ya kan? Dan sementara kreativitas masih di dalam pola pikir, masih memikirkan. Tentu kreativitas dan inovasi tadi harus banyak menggunakan unsur otak kanan. Saya kira itu dulu ya. Lalu saya juga mengutip dari Steve Jobs. Innovation is the only way to win. Inovasi adalah satu-satunya cara untuk menang. Jangan takut untuk berinovasi. Inovasi bisa terjadi di mana saja. Di sini saja kita bisa langsung berinovasi. Ya, ketika ada trouble, ada masalah, kita bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu, kita coba berinovasi. Lalu saya mengutip kata saya sendiri sebagai suatu quotes hari ini. Hakikat inovasi tidak berhenti pada satu titik, tapi terus bergerak untuk selalu membuat terobosan yang lebih baik lagi. Karena pada prinsipnya kita nggak pernah puas ya,
kebutuhan selalu berkembang, situasi selalu berkembang, maka terus bergerak. Upaya ini dilakukan agar inovasi tidak usang, out of date, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Demikian penyampaian saya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kalau ada diskusi kita buka ruang diskusi Bapak Ibu. Saya akhiri, terima kasih.